Selamat siang. Sehat semua? Kok masih ada yang pegang HP ya? Kok masih ada yang pegang HP? Ya, diletakkan dulu. Ya. Kelihatannya ada yang sedih, ada yang seneng. Kenapa ini? Mas Fajar seneng banget, kenapa? Kenapa Mas Fajar? Habis makan katanya. Ada yang belum makan? Sudah, ya. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kita semua untuk memulai ya. Ya, mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita kita berdoa. Nanti yang memimpin silahkan yang hari ini siap, ya. Silakan satu orang memimpin doa. Ya, terima kasih Pak Rifki, lanjutkan ya. Seperti biasa untuk hari ini berarti giliran absen 1 sampai 10. Saat nanti Pak Rifki absen harus melakukan pantun. Siap ya? Nah, untuk minggu berikutnya baru nomor 11 sampai 20. Oke? Ya, oke ya. Ini pantunnya mengenai perasaan hari ini. Ya. Aji Bayu Nugroho Jati. Silakan Mas, agak yang keras ya. Sebentar, biar kedengaran. Nah, ini Pak Rifki bekali sekarang. Ya, yang biasanya nggak pakai ini sekarang kita pakai. Nanti setelah selesai tepuk tangan untuk Mas Bayu. Ya. Sikat gigi di bawah tentara. Cakep. Turun hujan tiada terkira. Cakep. Sambut pagi dengan gembira. Cakep. Mari ciptakan hari gembira. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Mas Aldi. Ya, Mas Aldi. Baca koran di kolam renang. Cakep. Tangan terlilit sebuah benang. Cakep. Saat pikiran sudah tenang, maka hati terasa senang. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Mas Alif. Ya, ini jagoan Pak Rifki nih. Bunda apa-apa boleh, penting perasaan diungkapkan hari ini. Hari Minggu aku renang. Cakep. Hari ini aku senang. Iya, tepuk tangan. Ya, untuk selanjutnya Mbak Alfiska. Ada? Boleh berdiri ya, biar semangat. Pohon melati, pohon pinang, tumbuh Cakep. subur di tepi taman. Cakep. Hari ini hatiku senang bisa bermain dengan teman-teman. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya untuk selanjutnya Mbak Anggita. Ya, silakan Mbak. Tidak apa-apa. Baca koran di kolam renang. Cakep. Terlilit sebuah benang. Cakep. Saat pikiran sudah tenang, maka hati terasa senang. Ya, tepuk tangan. Mbak, ya ada? Air mendidih ditutup peti, uap melayang menyeduh kopi, rasa sedih menusuk hati, cinta hilang membuat sepi. Ya, tepuk tangan. Ada yang patah hati juga ternyata. Ya, selanjutnya Mas Bima. Naik unta pergi ke Kenya. Cakep. Mampir ke Jakarta beli jenang. Gembira itu tidak ada ruginya. Karena wajah ceria hati pun senang. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Bunga. Pegang dahan, patah batangnya, Cakep. jatuh dedaunan di atas roda. Cakep. Jika perpisahan adalah jalannya, ku terima dengan lapang dada. Iya. Tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Karisa. Wah, 2 orang yang patah hati ternyata. Yuk.
Wajah dirawat biar berseri, Cakep. panas terkena matahari. Cakep. Tetap semangat di hari ini, ayo bahagiakan diri sendiri. Iya, tepuk tangan. Sudah berapa ini? 9 ya. Yang terakhir Mbak Dea. Mbak Dea, minta tolong Mbak. Perahu panjang dari Yunani, berlayar ke samudera membawa mentari. Selamat berjumpa di hari ini. Semoga bahagia secara mentari. Iya, tepuk tangan. Gimana teman-teman yang lain terhibur enggak dengan pantun teman-teman? Ya, rata-rata berarti senang ya. Ya, semoga nanti pembelajaran kita dari awal sampai akhir yang biasanya di lapangan ini di kelas juga bisa bermanfaat dan membuat kalian senang. Siap? Ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, terus? Ya, lagi? Siti ANBK? Sudah? Ya. Selain yang ANBK tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin ya? Tidak, ya. Terima kasih. Ya, untuk sedikit awalan, sekarang kita sudah sedikit fokus ya. Tapi kok masih ada yang sedih ya? Yuk kita berdiri ya, berdiri semua ya. Berdiri semua. Ya, untuk menghilangkan yang sedih. Mau bernyanyi atau kita bermain game semacam biasanya? Nyanyi? Oke. Lagunya apa? Balonku ada 5 diganti O. Lagunya apa? Yang kekinian pun tidak masalah. Kekinian tidak apa-apa. Apa disepakati yang sama? Oh, anu ya. 17 Agustus ya karena ini kemerdekaan ya. Seperti biasa ya nanti saat tangan kanan Pak Rifki angkat berarti aduh malah untuk internetnya belum connect sebentar. Ya sekarang kita tepuk dulu. Ya, sambil mengonekkan internet. Pak Rifki bilang pagi berarti tepuk 1. Siang 3. Malam tidak tahu separuh ya seperti biasa. Ya 1, maaf. Ya, kita ulangi. Pagi, siang, malam. Alah. Ya. Ya. Siap lagi konsentrasi. Ya. Kalau temennya salah ya jadi ketawa. Kok seneng men gitu loh. Temennya susah senengnya pol ya. Itu Indonesia banget. Kita hilangkan hal itu. Ya. Ya, siap. Malam. Pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah. Ya. Ternyata masih ada yang tidak konsentrasi. Ya, sekali lagi. Ya. Siang, pagi, malam, pagi, siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Oke, ini tandanya sudah siap karena yang terakhir tadi sudah jelas kalian sudah fokus. Ya, Pak Rifki sambil menghubungkan untuk internet. Ya. Ya langsung aja ya. Kalau Pak Rifki bilang HIVS kemarin juga sudah materi Pak Rifki share, assessment awal sudah tak bagikan di kalian. Kalian sudah mengisi. Alhamdulillah Pak Rifki kasih apresiasi untuk hasil itu 80% sudah paham mengenai HIV/AIDS itu apa. Nah sekarang Pak Rifki tanya ya, untuk HIV/AIDS itu siapa yang paham mengenai HIV/AIDS itu apa? Ya, HIV itu apa menurut kalian? Ya, coba siapa yang mau menjawab? Coba Mbak.
HIV/AIDS itu apa? Setahu kalian dulu. HIV/AIDS itu virus, Pak. Virus, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Mas Noval? Pak takut salah, nggak ada yang salah. HIV/AIDS itu semacam penyakit yang disebabkan oleh seks bebas biasanya, Pak. Iya. Salah satu penyebabnya adalah seks bebas. Penyebabnya tadi apa? Virus. Ya. Kalau rentetannya nanti kita akan belajar di dalamnya. Videonya sudah dilihat kemarin? Ya, nanti kita ulangi lagi. Ya. Sudah di-share toh mesti Mas Fajar sing di ora ngetke grup mesti. Sudah ya gitu. Ya. Pak Rifki mulai. Maaf ya karena Pak Rifki tidak membawa pointer, akhirnya jalan-jalan. Ya, ini tentang keyakinan kelas yang kalian butuh ingat lagi. Yang pertama itu mengenai disiplin waktu. Alhamdulillah luar biasa. Tadi kalian masuk, sebelum Pak Rifki masuk sudah siap di dalam. Terus menjaga kebersihan, silahkan. Masih ada beberapa sampah di depan kalian atau di dalam meja, diambil dulu. Yuk, yang dekat. Silahkan diambil dulu. Nanti, ya. Yuk, diambil dulu. Silakan. Mas Fajar di depannya Pak Rifki lihat. Kita itu kan program sekolah sehat. Salah satunya menjaga kebersihan. Ya, dibuang di luar dulu Mas Fajar. Nanti kalau dikasih di laci sama aja. Yang ada sampah di laci dibuang dulu. Ya, boleh, silakan. Jangan titip itu sampah kamu, minta izin yang samping untuk membuang gitu. Ya, dibuang dulu keluar. Ya. Ya, kalau sudah masuk lagi. Ya, Pak Rifki ucapkan terima kasih atas hari ini kalian sudah menjaga kebersihan kelasmu. Ya, semoga bermanfaat bagi kamu. Terus untuk yang ketiga itu apa? Saling. Ya, kalau ada temannya berpendapat, kalau ada temannya salah, selalu kita menghormati. Ya. Jangan diketawakan, jangan ya. Terus yang ketiga, maaf yang keempat. Baca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Alhamdulillah tadi terima kasih Mas Noval sudah memimpin doa. Harapan Pak Rifki nanti saat kita selesai juga ada yang memimpin dan tidak harus Pak Rifki tunjuk. Ya. Terus yang selanjutnya tidak memegang HP seizin guru. Jadi nanti ada saatnya kita menggunakan media untuk pembelajaran baru Pak Rifki izinkan. Kalau tidak, jangan sampai memegang HP. Sepakat ya? Ya. Yang terakhir, apa itu? Meminta izin sebelum berpendapat. Jadi mengacungkan jari. Berat enggak untuk kalian ini? Sepakat ya? Ini yang buat kalian sendiri. Ya. Selanjutnya, ya, ini kemarin kalian sudah mengisi di Google Form yang sudah Pak Rifki share mengenai asesmen awal. Tadi sedikit Pak Rifki bahas di awal. Jadi nanti kelompok yang auditori itu kita akan berkelompok, tapi nanti ya akan berkelompok. Dia akan membahas banyak mengenai cara pencegahan HIV/AIDS. Harapan Pak Rifki hari ini ada produknya, ada hasilnya. Entah berupa PPT atau apa nanti, itu kelompok kalian.
Terus yang kedua mengenai visual, gaya belajar visual itu nanti mengenai penularan, ya, cara penularannya semacam apa, dan yang terakhir kinestetik itu gejala-gejala. 3 kelompok nanti harapan Pak Rifki tetap menghasilkan produk, ya. Oke. Ya. Coba kita ingat. AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan karena virus. Ya. Kalau dalam keseharian kita ada nggak penyakit lain yang disebabkan oleh karena virus? Apa itu? Batuk. Terus? Pilek. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa, Mbak? Gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Itu karena virus juga. Ada lagi nggak? Berarti demam berdarah kayak gitu ya, Mbak ya? Ada lagi nggak? Ya, jadi gini, Pak Rifki hanya mengingatkan hal yang disebabkan oleh bakteri atau virus itu sifatnya adalah bisa menular. Berarti menurut kalian sedikit yang tak terangkan tadi bahaya nggak untuk kehidupan kita? Yang cowok, Alilo dengarkan. Ada yang merokok enggak di sini? Tenang nih, jujur ngopo? Ya, bener enggak? Yang merokok tunjuk jari, enggak usah malu, Pak Rifki enggak menghukum kalian kok. Ya. Yang merokok ada enggak? Aku masuk Pak Rifki ya harus ada ya? Ada, tapi izin gitu. Enggak usah malu. Kemarin aja Pak Rifki di kelas yang lain dia mau menunjukkan jari. Nah, Pak Rifki hanya tanya, yang merokok pernah nggak namanya melakukan join? Nah ya, rasanya gimana kalau saat join? Sama aja rasanya rokok nggak berubah jadi durian gitu. Oh iya. Tapi manfaatnya apa kalau join itu? Ngirit. Ada lagi enggak? Ini jujur ini. Nyeneng ke koncone. Ada lagi? Ya. Setia kawan, Pak. Bener gitu. Ngomong bae ra duwe rokok gitu aja, ya. Jadi gini, Pak Rifki hanya mengingatkan, ya, sedikit mengingatkan. Hal yang tidak kita ketahui tapi itu sangat-sangat berbahaya. Itu tolong sehabis ini kita hilangkan. Contoh mudah tadi, siapa kamu yang mengonsumsi rokok, kalau join itu hindari. Karena kita membahas tadi mengenai bakteri dan virus. Nggak tahu kan, temenmu ada luka, entah sariawan, entah luka dalam, dan di situ ada sel darah yang nanti menempel. HIV/AIDS itu bisa menular. Itu yang berat. Misalkan temanmu hanya pilek, batuk, itu pun bisa menular lewat media itu. Jelas? Nah, masih mau join? Enggak, Pak, sekarang, nanti ya enggak tahu, Pak, gitu. Karena kata setia kawan itu, boleh kita setia kawan. Tapi juga harus melihat, kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Setuju enggak? Setuju ya? Iya. Pak, yang cewek kok enggak disinggung? Ada yang ngerokok enggak, Pak? Enggak ada kok, Pak Rifki yakin. Ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini sudah Pak Rifki tuliskan tujuan pembelajaran kita. Nanti peserta didik melalui aktivitas diskusi dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan mengerti hakikat HIV/AIDS, bahaya HIV/AIDS, cara penularan, dan cara pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan pola perilaku hidup sehat, sesuai potensi dan
kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila, ya, memahami diri dan situasi yang dihadapi dan meregulasi diri serta dapat menerapkan dalam pola perilaku. Jadi jangan nanti kamu setelah mendapatkan, oh saya tahu, tapi jangan hanya tahu, cuma ya dilakukan. Hal ini tidak baik, tapi kamu nggak mau melakukan ya sama aja. Ya, tahu hal tidak baik tapi dilakukan. Kemarin ada di kelas sebelah bilang, Pak, hal yang dilarang itu yang enak kok Pak. Kata siapa? Ya. Hal paling enak ya yang pasti positif buat kita. Contoh, narkoba dilarang apa diperbolehkan? Enak enggak? Alhamdulillah, Arno Serum ini enak enggak jadi karena belum pernah mengonsumsi Pak gitu. Tapi kenapa di situ banyak yang memakai karena dia tidak paham akan kesehatan itu kayak apa, manfaatnya kayak apa. Nah, kalian di usia SMA ini kenapa kita bahas mengenai ini sangat-sangat luar biasa di kehidupan sehari-hari anak yang masih sekolah, hamil di luar nikah, ya, terus melakukan pergaulan bebas dan yang lain. Makanya kalau orang tuamu di rumah kita singgung mengenai seks bebas kayak gitu nanti, pernah enggak di rumah? Pernah enggak memberikan pendidikan semacam itu orang tuamu? Ada yang pernah, ada yang tidak. Harapan Pak Rifki itu di rumah sudah diberikan, biar kamu dapat bekal. Walaupun hal yang tabu, tapi kalau nggak diberikan dari lingkungan keluarga, nanti anak itu apa ya? Dia itu berimajinasi sendiri. Akhirnya tadi, ya, yang dilarang itu yang enak. Ya, setuju ya nanti ya. Setelah kita belajar, semua harus melakukan. Bukan hanya untuk pembelajaran aja. Sepakat? Kamu yang bilang loh, bukan Pak Rifki bilang. Ya, selanjutnya Pak Rifki sedikit bedah mengenai ini, terus nanti kita terakhir melakukan diskusi. Ya, ice breaking tadi sudah, kita lanjut lagi. Ya, coba satu orang yang dekat membacakan HIV/AIDS itu apa, Mas Aldi? HIV itu apa? Pengertian HIV atau AIDS. HIV Human Immunodeficiency ya. Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Ya. Jadi itu sifatnya kalau HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ada kan kemarin soal yang keluar di asesmen awal? Rata-rata benar. Ya. Terus yang kedua mengenai AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah penyakit gangguan imunitas tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Pada penderita AIDS atau orang dalam HIV/AIDS, tubuh mereka akan melemah seiring berjalannya waktu. Ya. Tahapannya itu HIV dulu atau AIDS dulu? Coba, apa Mbak? Mbak Yara. Tahapannya apa dulu? HIV dulu, Pak. Ya. Jadi tahapannya benar HIV dulu, baru nanti arahnya ke AIDS. Yang namanya penyakit kan ada gejala sampai nanti adalah kronis. Nah, kalau sudah di tahap AIDS itu sudah kronis. Mas Fajar, kalau Pak Rifki tanya, kalau ada teman kita terjangkit HIV/AIDS, dia makan dengan kita, apa yang kamu rasakan? Rasanya tidak ada rasanya, Pak. Tidak ada rasanya. Mana nih langsung rano rasanya gitu? Kok takut apa gitu. gimana gitu? Ya takut. Takut. Kenapa takut? Takut tertular. Takut tertular. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fajar. Kalau Mbak Safira,
Rasanya kalau ini teman saya ya mengalami HIVS, dia makan bareng kita, apa yang dirasakan? Takut. Kenapa? Takut tertular ya. Jadi ini sedikit edukasi untuk kalian. Ya kita kan nggak tahu nanti siapa dari kita, siapa dari masyarakat kita ada yang tertular. Kok tiba-tiba ketahuan? Ya, jangan kamu jauhi mereka. Dia akan semakin down, semakin tidak kuat dan penyakitnya semakin menyerang. Karena butuh diingat, HIVS itu tidak bisa menular lewat air liur. Walaupun kamu bergantian tempat makan, cuci tidak masalah. Ya. Dekati, diajak ngobrol, bersentuhan pun tidak nular. Jelas ya. Jadi jangan takut. Kalau sekarang kita belum tahu, wajar. Ya. Tapi tetap Pak, kalau keseharian ngono ya tetap tahu pun saya takut. Hilangkan itu. Kita kasih support. Contoh saat teman kita sakit, batuk, pasti kan kita menjauh. Genora ketularan. Benar enggak? Nah, hal itu pun juga harus kita rubah. Kita tetap menjaga jarak, tapi juga harus mensupport teman kita. Sepakat? Nah, iya. Selanjutnya, nah, siapa yang tahu apa penyebab HIVS sebelum Mbak Rifki buka? Coba Mbak Putri, apa penyebab HIVS? Yang kamu tahu nggak usah takut salah. Ya. Berhubungan seksual. Berhubungan seksual. Ya, cukup? Ada lagi? Apa? Lewat suntikan yang bekas orang lain. Iya, lewat suntikan bekas orang lain. Ada lagi? Ya, yang cowok 1 orang. Siapa ya? Mas Denis lah, Mas Denis. Ya, itu penyebab HIVS itu apa? Yang kamu tahu. Tadi untuk berhubungan sudah, untuk jarum suntik sudah. Ada lagi enggak kira-kira? Memakan bekas teman. Memakan bekas teman. Orang memakan bekas pacar gitu enggak ya? Ya, teman. Ya. Ya, ini Pak Rifki sekarang bukakan nanti biar kalian dapat wawasan luas. Walaupun kemarin dalam video itu sudah ada, cuma agak nggak kelihatan ya, tapi Pak Rifki bacakan. Ya. Jadi virus HIVS itu bisa menular dari beberapa hal. Satu, mengenai tadi yang disebutkan teman kalian, yaitu seks bebas. Pak, ya ini dari penjelasan Pak Rifki, karena memang salah Pak Rifki dalam membuat warnanya. Ya. Seks bebas. Kalau kalian bicara mengenai seks bebas, apa yang ada di pemikiran kalian? Apa itu? Apa Mbak? Kalau Pak Rifki bicara mengenai seks bebas, apa yang ada di pemikiran kamu? Tidak usah takut. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ada lagi? Berarti berganti-ganti pasangan. Ya. Bahaya itu. Pak, kenapa yang namanya pernikahan itu disahkan, tapi yang namanya hubungan tanpa status dan berganti itu tidak boleh? Tanpa Pak Rifki jelaskan sudah jelas, arahnya nanti ke penyakit. Setuju? Di sini ada calon ibu? Ada calon ibu? Semua yang cewek ya. Harapannya kan gitu. Kenapa Pak Rifki tanya calon ibu? Engkau nasi cita-cita enggak pengen nikah. Jangan kayak gitu. Ingat, sebagai ibu pasti kamu ingin kehidupan yang sempurna, yaitu setelah punya anak, jangan izin ya. Bisa ngasih air susu ibu. Setuju? Perlu kamu ingat. Seorang ibu yang terjangkit HIVS itu salah satu yang bisa menularkan penyakit kepada keturunannya. Makanya untuk yang perempuan khususnya, halo perempuan. Hai. Untuk yang perempuan butuh diingat. Jagalah diri kalian.
Ingatlah orang tua kalian dan ingatlah masa depan kalian. Kalau kalian sembarangan dalam pergaulan, ya, kenapa Mbak? Ya, kalau kalian sembarangan dalam pergaulan, nanti yang rugi itu bukan hanya kalian sendiri, orang tua kalian, dan yang pasti masa depan kalian. Sepakat ya untuk menjaga diri ya? Sepakat ya? Kok ketoknya kok lemes men gitu. Sepakat? Nah, gitu dong ya. Terus yang ketiga adalah tadi jarum suntik. Ada nggak yang pergi ke saat sakit periksa, ada yang pernah menanyakan pada dokternya itu jarum suntik pernah dipakai enggak Pak? Pernah enggak? Enggak ada. Tidak dilihat dari segel dibuka, kamu Pak mohon maaf karena saya enggak melihat bukanya dari segel, boleh enggak Pak minta ganti? Berani enggak kayak gitu? Dokter emosi, nyonteknya lebih kejam malah bahaya ya. Tapi benar, yang namanya jarum suntik itu atau itu sangat berbahaya. Usahakan kita tahu saat kita periksa jarum suntik itu benar-benar asli masih steril ya. Terus narkoba itu salah satu yang bisa menyebabkan. Menurut kamu narkoba itu kenapa kok bisa menyebabkan HIV/AIDS? Yuk, siapa yang tahu? Coba Mas. Kenapa narkoba itu salah satu hal yang bisa menyebabkan HIV/AIDS? Setahu kamu. Jangan mumet. Santai saja. Yuk. Apa? Apa Gil? Setahu aja kenapa narkoba kok itu bisa membuat HIV/AIDS itu menjangkit pada orang yang mengonsumsi narkoba. Bingung Pak. Dibantu Mas. Aduh, lemua jatuh kok yo. Setahunya aja. Kita enggak, Pak Rifki enggak pernah menyalahkan. Dari tadi Pak Rifki pernah menyalahkan enggak? Enggak lah ya. Sejawab-jawab. Yang penting punya pendapat itu sudah sewenang Pak Rifki. Apa tadi Pak? Kenapa narkoba itu salah satu penyebab HIV/AIDS? Ini kayaknya mau menjawab. Kenapa? Ya enggak apa-apa sebisanya. Ya. Karena mengandung alkohol Pak. Karena mengandung alkohol Pak. Cara ada yang mau nambahkan? Kenapa narkoba itu salah satu penyebab HIV/AIDS? Karena biasanya kalau narkoba kan itu ada yang pakai jarum suntik kan Pak. Oke. Jadi biasanya ganti-gantian sama Siap. temennya. Ya, tepuk tangan dulu. Kamu ketahui ya, yang menyebabkan HIV/AIDS-nya itu bukan narkobanya, tapi adalah penggunaan alat. Pernah nggak melihat orang menghisap ganja itu sokomah membawa alat dewi-dewi atau membawa alat sendiri-sendiri, pernah enggak? Rata-rata ya satu untuk yang minum ya biasanya itu satu gelas itu untuk muter atau semua bawa gelas sendiri-sendiri. Alhamdulillah pada tahu, berarti pernah lihat ya. Pernah lihat. Iya Pak Arfi yakin pernah lihat ya. Nah, itu yang bahaya untuk penyebarannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, cara penularannya nanti bisa banyak kalian bahas ya. Ini gejala. Gejala umum pada tahap AIDS. Kelihatan, Mbak? Kelihatan? Enggak, loh Pak Rifki aja kelihatan. Mas Noval, coba dibacakan gejala umumnya. Gejala umum pada tahap AIDS. Pertama, kelelahan yang kronis dan berat. Kedua, demam yang persisten. Tiga, kelenjar getah bening yang membesar, terutama di leher, ketiak, atau pangkal paha. Yang keempat, diare yang persisten dan berat. 5, batuk yang berlangsung lama dan tidak sembuh. 6, kesemutan atau mati rasa pada tangan atau kaki. Dan yang terakhir, gangguan kognitif seperti masalah ingatan dan konsentrasi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi gejala-gejala dalam HIV/AIDS itu nanti kalian tahu. Halo, masih ada yang megang HP?
Mbok Pak Rifki disilai nak megang HP, kan podo Pak Rifki nanti megang HP. Nggak ada ya? Jadi kelelahan yang kronis dan berat, jadi sedikit orang yang mengalami HIV/AIDS itu tidak terasa badan ini sering lelah. Karena yang diserang adalah bagian sel-selnya. Terus yang kedua demam yang persisten. Itu artinya apa? Yang sering, jadi dia itu sedikit-sedikit demam, sedikit-sedikit demam. Terus yang ketiga mengenai kelenjar getah bening itu sudah tidak stabil antara sel darah merah dan sel darah putih. Diare yang selalu itu salah satu gejala yang muncul. Gatal dan yang lain itu adalah gejala yang muncul. Ya, jadi tolong kita semua sebagai orang yang dikasih mandat untuk menjaga tubuh kita biar supaya sehat terus, lakukan dengan baik. Ayo, diangkat kepalanya. Jangan begitu. Ya, jaga. Adakah yang pagi hari bangun yang dipegang bukan HP tapi gelas minum? Alhamdulillah tidak ada. Pak Rifki ngacung dewe lah. Adakah kalau pagi menyempatkan diri untuk hanya sekedar jalan di rumah? Ada enggak? Ada. Yes, Mas Fajar ada ya. Tepuk tangan dulu. Timbang minta ditepukin, dia tepuk sendiri dulu. Ya. Apa Pak gunanya? Gunanya itu adalah untuk menjaga yang namanya kebugaran kita. Ya, calon-calon polisi, calon-calon tentara. Amin, ngono lho. Ya. Saya yang cewek polisi tentara ya ndak Pak Polwan ya, Polwan. Usahakan dari sekarang kalau kalian minat ke situ tata. Setahu Pak Rifki, kalau pada pengen nyalon itu siang dolari kabeh. Tak tanya kenapa? Biar fisiknya kuat, Pak. Sepakat nggak menurut kalian? Nah, itu kalau Pak Rifki nggak sepakat, rubahlah konsep itu. Benahi kebugaranmu baru bentuk fisikmu. Jadi pagi itu manfaatkan untuk pembentukan kebugaran, baru siangnya kamu selesaikan untuk pembentukan fisik. Jangan kamu pagi kebugaran belum dibentuk, fisik kamu anjur di siang hari. Alhamdulillah, target terdekat adalah tipes. Lakukan tubuh kita dengan benar dan berkesinambungan, itu nanti akan terbentuk secara sendirinya. Ya, itu sedikit hanya pengetahuan aja. Ya, gejala umum sudah. Sudah kelihatan? Nah, itu ciri-cirinya. Sedikit aja yang Mbak Rifki sampaikan. Jadi ciri-ciri yang nampak itu sering sariawan. Ada di sini? Tidak ada toh? Alhamdulillah. Yang kedua itu lidah kering. Lidah kering. Lidah kering itu ada bintik putih itu kayak kerak. Ada di sini? Alhamdulillah tidak ada. Yang ketiga itu kulit mengering. Pajar terus gini. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus timbul bintik-bintik. Pak Rifki ada ini bintik-bintik cokot nyamuk tapi. Enggak. Pak ini gejala Pak. Nggak ke temennya yang bagus ya. Ya, insya Allah di kita tidak ada. Amin. Ya. Ya, Pak Rifki lanjut. Ya, refleksi nanti. Ya, terima kasih sudah mendapat gambaran tentang HIV/AIDS saat sekarang. Sudah? Ya. Ini sebentar lagi Pak Rifki tontonkan video, tapi kalian juga harus melaksanakan diskusi, ya, membuat sesuai dengan pembagian di awal tadi. Yang kinestetik itu membuat apa, yang audien membuat apa, terus audio membuat apa, yang visual membuat apa. Silahkan sekarang mengelompok dengan hasil ini.
Ya, dengan hasil ini sesuai kemarin yang sudah kalian buat. Ini ya Pak Rifki sekarang munculkan untuk apa yang kamu lakukan asesmen kemarin. Nah, ini hasilnya. Jadi ada sekitar 23 sampai 25 memilih kelompok visual, 33 memilih kelompok audio, dan yang terakhir memilih kinestetik itu paling tinggi. Ya. Silakan sekarang mengelompok, Pak Rifki kasih 5 menit, habis itu tak siapkan videonya. Ya. Yang visual disepakati gimana? Sini atau sana? Sini, ya. Visual ke sini. Auditori ke sini. Berarti kinestetik di sana. Silakan. Untuk tempat duduknya tolong di berhadapan. Jadi misal 2 ini hadapnya ke sana. Ya. Ya, silakan dilakukan. Sudah ya? Ya. Sehabis ini dengarkan. Sudah? Ya. Ya, 1 menit lagi. Boleh. Sudah ya, sudah mengelompok ya. Ini yang cowok boleh geser ke sini, kursinya di bawah. Ya, biar nanti diskusinya nyampe. Semua berperan seperti biasa saat diskusi. Jangan ada yang pasif karena itu sudah pilihanmu sendiri kelompok belajar. Ya. Ya. Ayo. Nanti loh. Ya, sekarang perhatikan perintahnya, silahkan ya membuat boleh Canva, boleh PPT, boleh hal lain, video atau apa, tergantung kesepakatan kelompok kalian. Intinya nanti pada 20 menit akhir pertemuan kita akan kasih kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan, ya. Boleh menggunakan media HP-nya sekarang, boleh dipegang. Ya ini ya, Pak Rifki kembali ke yang awal tadi. Jadi kelompok auditori nanti banyak membahas mengenai cara pencegahan, visual mengenai cara penularan, dan kinestetik mengenai gejala-gejala. Silahkan sekarang dibuat. Ya. HP-nya dikeluarkan, satu media boleh atau sementara bersama. Ya, sambil Pak Rifki tambah untuk EVS di kalangan sekolah biar kamu nanti dapat gambaran juga. Sebenarnya ini sudah tak share kemarin, kayaknya Mas Fajar belum melihat, kita lihat bersama sambil kalian mengerjakan ya. Mati toh itu soundnya, dihidupkan. Ayo, hidup apa mati? Hidup kayaknya.
Ya, sebentar ya. Ya udah sambil dikerjakan. Ya, di samping melihat juga kalian mendiskusikan apa yang menjadi pekerjaan kalian. Sudah? Halo. Ada kesulitan enggak di kelompok apa ini? Audio. Ya, ya dilanjut dulu. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ini kelompok visual ya? Sudah punya kesepakatan untuk apa yang akan dibuat? Ya, oke. Nanti tinggal dicoba untuk pastinya. Ya. Ada yang mendokumentasikan boleh. Nanti biar laporan kelompok lebih lengkap. Fajar. Katanya belum mati lampu. Udah. Katanya belum melihat kok sudah bisa ketawa. Oh, lihat tak ulangi dari awal. Oke. Ya. Ya, di samping melihat dikerjakan loh. Ya, itu Mas Fajar lagi lari-lari ya. Dengan siapa kah? Siti. Ini salah satu bahan nanti yang untuk mengerjakan kalian. Mirip tapi ajar. Jangan ditiru ya, kaki yang di atas jangan ditiru. Ya, tadi ada kaki di meja. Jangan bersuara ganggu temennya. Emangnya lo lagi serius kuliah? Oh, iya. Kamu nggak tahu lagi serius? Lagi deh. Aku cuma terus kalau HIV itu yang berat dari hubungan seks, terus yang kedua dari jarum suntik. Terus juga kalau ibu lagi menyusui atau lagi mengandung itu bisa tertular kan. Nah, yang sakit itu juga bisa dari infeksi darah. Kalau misalkan tadi cuma selama infeksi doang, gak bakal nular. Oh alah, jadi gue gak bakal infeksi sama macam-macam. Ya gak apa-apa lah. Justru kalau ada itu harusnya kita rangkul, kita semangatin. Jangan berpelukan dengan kelompok ya.
Ya. Sudah ya, dapat gambaran sekarang ya, tambah gambaran ya. Tadi banyak yang diterangkan di situ, sekarang wujudkan dengan gaya belajar kalian dalam bentuk apapun. Nanti 10 menit Pak Rifki kasih waktu, habis itu setelah selesai langsung kirim ke grup kelas ya, grup kelas. Setelah itu nanti kita presentasikan satu persatu. Dan untuk urutan presentasi Pak Rifki tidak menunjuk, nanti kalian mengambil undian sendiri, yang pertama siapa, kedua siapa, dan yang ketiga siapa. Dalam presentasi nanti usahakan dan tolong ada moderator ya, ada moderator, ada pemateri boleh lebih dari satu karena kelompoknya banyak ya, ada juga panelis, dan buka forum pertanyaan satu saja karena waktu kita juga tidak banyak ya. Itu silahkan 10 menit dari sekarang kalian harus sudah siapkan, dan yang sudah boleh dikirim ke grup kelas. Mas Fajar sudah? Ya. Yang ini mengerjakan ini juga gabung sini. Ya. Jangan tidur. Yuk, sepakati temannya apa yang harus nanti dibawakan dan yang lain. Kepalanya diangkat kepalanya, lah gitu biar semangat ya. Kita tetap semangat walaupun siang. Ada kesulitan enggak yang di kelompok visual ini? Enggak ada? Sudah kemarin belajar kelompok? Ya. Gimana, ada kesulitan? Ini kelompok yang kinestetik. Ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Enggak ada? Nanti sudah dibagi perannya ya. Jadi usahakan semua terlibat. Ya walaupun kecil biar punya jiwa kemandirian ada, bisa memimpin di depan ya. Di sini sudah dibentuk untuk nanti yang maju siapa sampai sudah ya. Oke. Nggak ada kesulitan? Ya. Kalau sudah selesai boleh dikirim ke Pak Rifki. Ya. Nanti tak munculkan juga kamu bawa satu media HP, misal nggak kelihatan, dibaca lewat HP kalian boleh. Maju. Ya, semua usahakan. Semua dapat peran. Kan ada beberapa, misalkan slide kamu berapa, yang baca ini berapa, digitukan aja biar semua berperan ya. Ya, silakan perwakilan satu-satu untuk mengambil nomor urut. Ya, ya boleh. Tanya, silakan. Gimana? Ditunjukkan aja. Ditunjukkan. Berarti itu pembuat apa itu? Membuat apa? Kartunis dengan semacam ini, dengan mengingatkan atau bahaya gitu mengenai HIV/AIDS. Ya,
Yuk silakan, setiap perwakilan satu bisa ke sini mengambil nomor urut majunya. Ayo. Ya, jangan lupa baca bismillah sampai akhir. Mimpah Allahiyum gambreng. Kita diulang tora bareng kok. Ya. Permainan tempo dulu nih ya. Ya, sekali lagi. Ya, oke. Oke, ambil dulu, Mbak. Ini nanti dibuka, di dalamnya ada nomornya. Ya. Misut. Nah. Sini bukanya di sini. Iya, silakan. Oke, ya boleh dibuka. Kelompok nomor berapa? Satu ya. Tepuk tangan untuk kelompok apa ini berarti? Visual ya, nanti disiapkan pertama. Yang kedua kelompok? Ya, dua berarti kelompok audio ya. Terus yang terakhir baru kelompok kinestetik. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah dikirim? Ya. Diusahakan ada perannya semua. Yo. Dikirim di grup tadi ya? Ya, tak carinya. Ini yang kelompok visual. Oke. Lembu dapur. Lembu dapur sipli. Sebentar. Ya, silakan dibuka yang lain, tolong menghormati seperti kesepakatan kelas kita. Yuk. Kita kayak dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan tentang cara belajar visual, cara penularan HIV dan AIDS. Perkenalkan dari sini. Perkenalkan, nama saya Linda Wulandari. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani. Perkenalkan, saya Zara Syahrani. Perkenalkan, saya Saskia Agustina. Perkenalkan, nama saya Syafira Asna Mutiara Ramadhani. Saya Bunga Gaishananta Azila. Saya Alfiska Kaila Ramadhani. Saya Muhammad Dini Saputra. Saya Muhammad Akil Yaruddin. Saya Teguh Santoso. Saya Pramana Agus Bastian. Jadi di sini saya akan membacakan pengertian tentang HIV/AIDS, virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit.
Cara penularan HIV atau AIDS. 1. Melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi. HIV ditularkan melalui cairan tubuh berikut dengan seseorang yang terinfeksi. Pertama, darah. Penularan dapat terjadi melalui transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, atau kontak langsung dengan darah terinfeksi. Kedua, melalui hubungan seksual yang tidak aman. HIV dapat menular melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, tanpa kondom dengan seseorang yang terinfeksi. Risiko penularan lebih tinggi jika ada luka terbuka atau infeksi menular seksual yang memudahkan virus masuk ke dalam tubuh. Ketiga, melalui peralatan yang tertusuk. Penggunaan jarum suntik, alat medis, atau peralatan yang lainnya terkontaminasi darah terinfeksi HIV dapat menyebabkan penularan. Ini sering terjadi di antara pengguna narkoba yang menyuntikkan obat dengan jarum yang sama. Dari ibu ke bayi. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau melalui menyusui. Penularan dari ibu ke bayi dapat dicegah dengan pengobatan yang tepat selama kehamilan dan persalinan serta dengan menghindari menyusui. 5. Melalui kontak langsung dengan luka terbuka atau memar. Penularan HIV juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan luka terbuka, luka memar, atau darah dari seorang yang terinfeksi. Meskipun resiko ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan penularan melalui hubungan seksual atau penggunaan peralatan medis yang terkontaminasi. HIV itu tidak menular karena untuk memahami pentingnya cara di mana HIV tidak menular untuk menghindari kesalahpahaman dan stigma, yaitu sentuhan kasar. HIV tidak menyebar melalui sentuhan, berpelukan, atau berjabat tangan dengan seseorang yang terinfeksi. Air liur tidak ada beresiko melalui penularan melalui air liur. Jadi ciuman biasa tidak bisa menyebabkan penularan HIV. Keringat atau urin. HIV tidak menular melalui keringat atau urin. Keseharian. HIV tidak menyebar melalui penggunaan barang bersama seperti peralatan makan atau minum, atau melalui kolam renang, sauna, atau toilet umum. Jadi stop seks bebas. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang ada yang depan. Ya. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Dibuka dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu aja ya. Satu. Ini yang menanyakan berarti dari kelompok visual, dari kelompok kinestetik. Nanti gantian biar ada yang ditanyakan. Silakan Mas. Mas Noval boleh menanyakan. Contoh penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Noval. Ya, apa contoh penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik? Seperti apa itu maksudnya gitu? Seperti seumpama kita berobat ke rumah sakit atau klinik-klinik yang ada di sekitar rumah. Nah, itu tuh jarumnya udah dipakai, cuman masih dipakai lagi ke orang lain. Ya, tepuk tangan. Ya, bisa diterima? Ya. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, persiapan untuk kelompok selanjutnya Pak Rifki sedikit menjelaskan tadi ya. Ternyata di kelompok visual juga membuat yang sedemikian, itu melakukan membuat karikatur kartun percakapan mengenai HIV/AIDS. Ya, sangat luar biasa. Ya, untuk yang kedua.
Dipegang dulu. Ya, dipegang dulu, yang penting pegang dulu. Ini kelompok audio sudah, berarti kelompok audio ya. Benar yang ini ya? Halo. Benar yang itu? Ya. Silakan bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan tentang cara pencegahan HIV atau AIDS. Tak kenal maka tak sayang, mari kita perkenalan dari ujung kanan. Perkenalkan, nama saya Zawatu Sita. Saya Putri Galuh Septiavani. Saya Fitna Nurwijaya. Saya Dewi Fatmasari. Saya Kisna Reviatriani Putri. Saya Muhammad Fazil Kurniawan. Saya Alif Rostianto Saputra. Saya Haji Bayu Nugroho Jati. Saya Edward Raka Mahendra. Saya Muhammad Fajar Zaidatur Rahim. Cara pencegahan HIV. 1. Melakukan hubungan seksual yang aman. Penting untuk diketahui, cara mencegah HIV atau AIDS yang utama adalah dengan melakukan hubungan seksual yang aman. Setiap orang disarankan untuk melakukan hubungan seksual menggunakan kondom sebagai upaya pencegahan penularan HIV atau AIDS. Selain itu, hindari juga melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Alat pribadi seperti sikat gigi dan alat cukur sebaiknya tidak digunakan bersama dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko penularan berbagai penyakit dan infeksi akibat kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain yang tidak diketahui riwayat penyakitnya. 3. Menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Penggunaan jarum suntik bersama dapat menjadi jalur penularan HIV atau AIDS. Pasalnya, jarum suntik yang sempat digunakan oleh orang lain akan menyisakan darah. Apabila jarum suntik tersebut telah digunakan oleh orang dengan HIV atau AIDS, tentu resiko penularan HIV atau AIDS menjadi lebih tinggi. 4. Cara menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Cara mencegah HIV atau AIDS berikut, yaitu dengan menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Hal ini berkaitan dengan pengaruh obat-obatan terlarang yang dapat memicu seorang untuk bertindak kompulsif dan sulit mengontrol tindakannya. Jadi, stop HIV atau AIDS. Ayo hidup sehat dengan saling menjaga. Tidak untuk seks bebas, alkohol, narkoba, dan obat-obatan terlarang, berganti alat pribadi, dan penggunaan jarum suntik bergantian. Sekian. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, untuk kelompok audio tadi memunculkan suatu slogan yang mengajak kita untuk menghindari bahaya HIV/AIDS melalui poster. Ya, silakan sekarang membuka forum pertanyaan ke kelompok sini berarti ya. Ya, sini, Mbak. Silakan untuk Ya. Silakan. Sebutkan contoh obat-obatan terlarang. Ya. Contoh obat-obatan terlarang. Ya. Boleh dijawab? Ya, tepuk tangan. Boleh.
Ya. Apa aja obat-obatan terlarang itu? Mas Fajar bisa menjawab pasti ini. Lanjut aja. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok visual. Narkotika itu golongan pertama opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, ganja, sama kodein. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Adakah lagi yang ingin bertanya? Ya, cukup biar berbagi waktu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi kami akhiri. Sekian dari kelompok auditori. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan persiapan untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Ya. Berarti ini pasti nanti banyak gerak, ya, karena kinestetik tadi. Ya, Pak Rifki siapkan. Bisa dibawa siapa ini? Benar yang ini, Mas? Benar ya? Silakan yang lain bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang gejala-gejala HIV atau AIDS. Sebelumnya kami akan perkenalan satu persatu, mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Heni Afifah. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Jara. Perkenalkan, nama saya Nadhirun Salsabila. Saya Anggita Fitriana. Saya Rizky Adwiner Anissa. Saya Dia Ananda Aulia. Saya Teresa Satwar Nadwita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Julistia. Saya Aldi Firmansyah. Saya Bima Aditya Prastiarbi. Gejala HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu infeksi HIV akut atau tahap 1. Yang lain dengarkan. Infeksi HIV akut terjadi dalam 2 hingga 4 minggu setelah terpapar virus dan sering disebut sebagai sindrom retroviral akut atau infeksi primer HIV. Gejala-gejalanya mirip dengan flu dan dapat termasuk demam, keringat malam, sakit tenggorokan, ruam kulit, nyeri otot dan sendi, pembekakan kelenjar getah bening, kelelahan, sakit kepala, nyeri perut, dan kehilangan berat badan. 2. Tahap kesehatan stabil. Pada tahap ini, infeksi HIV dapat berlangsung tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Gejala yang mungkin muncul termasuk kelelahan, keringat malam, infeksi jamur tubuh, sariawan, pembekakan kelenjar getah bening. 3. AIDS. Jika HIV tidak diobati, ia dapat berkembang menjadi AIDS yang merupakan tahap paling lanjut dari infeksi HIV. Gejala AIDS dapat mencakup penurunan berat badan, infeksi berulang atau parah, kanker tertentu, gangguan sistem saraf, diare kronis, ruam kulit yang parah, keringat malam berat, gejala sistematik. Infeksi sekunder karena HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV atau AIDS cenderung lebih rentan terhadap infeksi sekunder atau penyakit oportunistik termasuk pneumonia, tuberkulosis, infeksi jamur, dan juga infeksi virus.
Bismillah. Nah. Maju. Ya, awas. Ya, sama memperagakan. Contoh-contoh gejala HIV/AIDS. Di gambar situ dapat dilihat bahwa ciri-ciri orang yang terjangkit HIV/AIDS yaitu terdapat bintik putih di sekitar lidah di sini. Yang kedua yaitu ada bintik-bintik merah di sekujur badan atau sekitar tubuh. Dan kemudian ada tangan gatal-gatal atau ruam di sekitar sini, dan yang terakhir yaitu sariawan. Sekian presentasi dari kami, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Izin bertanya, kami dari kelompok auditori. Bagaimana cara kerja virus HIV melemahkan sistem imun tubuh manusia? Terima kasih. Ya, silakan. Bisa diulang lagi nggak soalnya? Ya, bagaimana kerja virus HIV/AIDS dalam melemahkan sistem tubuh manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditori. Virus HIV menyerang tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Jadi intinya kayak sel HIV ini kayak menyerang sel tubuh agar menjadi lemah gitu ini ya. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kinestetik. Ya, alhamdulillah untuk kelompok visual, auditory dan kinestetik sudah menampilkan hasilnya luar biasa. Kalau Pak Rifki garis bawahi, yang terakhir kinestetik tadi memunculkan gambar dan dia mempraktekkan dalam segi gerakan, ya itu sangat luar biasa. Ya, sebelum Pak Rifki akhiri, apa yang kalian rasakan ini sudah Pak Rifki share ya untuk refleksi hari ini di grup. Pak Rifki minta hanya satu orang untuk merefleksikan diri. Nanti apa yang kalian rasakan, terus apa yang akan kamu lakukan setelah tahu bahaya HIV/AIDS itu kayak apa, dan yang terakhir menurut kalian seberapa bahaya HIV/AIDS itu bagi kita semua. Itu satu orang nanti menjawab. Selain itu bisa mengerjakan yang sudah Pak Rifki share di grup itu sekarang juga tidak apa-apa sambil dijawab. Ya, untuk yang mewakili Pak Rifki sebelum tunjuk ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini, 3 pertanyaan itu. Silakan. Siapa? Kalau tidak ada Pak Rifki tunjuk. Tunjuk aja. Ya. Silakan Mbak untuk refleksi yang kamu rasakan hari ini. Itu 3 dijawab sesuai yang kamu tahu semua. Ya, bagaimana perasaan kamu setelah belajar HIV/AIDS? Rasanya gimana? Perasaan saya ya. Ya. Saya menjadi lebih waspada. Ya. Lebih tahu tentang pengertian HIV/AIDS itu. Ya. Terus yang kedua? Ia menjaga diri sebisa mungkin biar tidak terkena HIV dan AIDS. Terus yang terakhir? Berbahaya. Sangat bahaya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Satu lagi aja, cowok.
Fajar ya, Fajar. Ya, ya, karena pilihan teman-teman polling. Gimana Mas Fajar? Perasaan apa ya? Waspada atas penyakit HIV. Oke, yang kedua Menjaga diri dan tetap hati-hati. iya, yang terakhir Sangat bahaya. sangat bahaya ya, tepuk tangan. Ya, jangan lupa yang dua secara langsung tetap mengisi di Google Form-nya untuk apa yang kalian rasakan ya, nanti biar Pak Rifki rekap ke depan untuk bisa lebih tahu kamu sampai mana. Di situ juga nanti ada LKPD yang setelah ini kamu harus jawab hari ini, nanti bisa kamu kirimkan lewat form juga. Ya, itu aja. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ada yang masih kebingungan mengenai HIV/AIDS? Sudah jelas? Ya, jelas. Jangan lupa ya, kita selalu menjaga diri kita dengan baik, selalu imbangi dengan doa. Apapun yang kita lakukan, halo. Ya, hai. Nah, apapun yang kita lakukan, ingat, kita ini punya orang tua. Ya. Jadi sebelum melangkah apapun, entah itu baik, entah itu kurang baik, ingatlah orang tua kamu adalah jiwa kamu. Jadi biar kamu nggak kelewat dalam melangkah. Ya. Pasti Pak Rifki yakin saat pamit ke sekolah, siapa yang kamu minta izin duluan? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jaga orang tua kita, jaga diri kita, jaga masa depan kita. Sepakat? Ya, terima kasih untuk minggu depan kita untuk materi di lapangan ya. Jangan lupa membawa baju olahraga untuk minggu depan. Kita materinya adalah karena sekolah kita adalah sekolah sehat. Kita berarti kemarin sudah juga Pak Rifki kasih gambaran untuk senamnya. Nanti belajar mengenai senam, baru minggu depannya kita penilaian senam sehat. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Mbak. Nah, ini ada yang inisiatif saya, Pak, yang siap. Yuk. Silakan pimpin doa. Tempat duduk, siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih dari Pak Rifki. Mohon maaf kalau ada salah kata. Candaan kita tadi adalah hal untuk mempererat kita ya, jangan dijadikan hati. Insya Allah selalu no bullying ya, no bullying dan no bullying ya. Kita sepakat ya. Ya, saling menjaga, saling menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.